Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berbicara tentang ahkamul janaiz, yaitu berkaitan dengan jenazah, tetapi sudah memasuki yaumul qiyamah, yaitu tentang hari kiamat. Dan terakhir pembahasan kita yaitu berbicara tentang mahsyar, yaitu di padang mahsyar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nanti setelah dibangkitkan semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan sudah kita jelaskan bahwa perkumpulan kita di padang mahsyar itu harus diyakini, diimani, tidak boleh ragu apalagi tidak percaya. Ketidakpercayaan atau keraguan terhadap adanya padang mahsyar atau perkumpulan manusia di padang mahsyar ini tentunya akan merusak keimanan seseorang. Oleh karena itu hal mahsyari sudah kita bahas, kemudian sudah kita jelaskan juga berapa lama orang berkumpul di padang mahsyar. Disebutkan bahwa di dalam hadis-hadis yang dijelaskan oleh para ulama bersumber dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa orang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Jadi mereka dikumpulkan selama 50.000 tahun. Dan kondisinya seperti yang sudah kita jelaskan, tidak mengenakan baju walau hanya sehelai benang, dalam keadaan telanjang bulat, tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan kulub, dan matahari 1 mil. Yang sudah kita sebutkan 1 mil, ada yang mengatakan jarak 1 kilo lebih, ada yang mengatakan 1 mil itu adalah satu atau sejauh untuk celak mata, yaitu kalau kita pakai celak mata itu namanya mil. Itu yang disebutkan oleh para ulama kondisi orang di padang mahsyar. Dan di hari itu tidak ada yang dapat naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang tidak dapat naungan kecuali mereka yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Mereka tidak merasakan panas, yang padahal saat itu orang-orang air keringatnya ada yang semata kaki, selutut, seperut, sedada, bahkan yang tenggelam dengan air keringatnya. Tetapi ada 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Disebutkan 7 golongan itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil. Dia akan dapat naungan di padang mahsyar. Dan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, suka sekali memakmurkan masjid. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah, orang yang saling cinta kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah, benci karena Allah. Jadi dia mencintai saudaranya bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya orang yang suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ini termasuk orang yang dapat naungan di hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya, tapi dia tolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, fafadat ainah, sampai mengeluarkan air mata. Itulah orang-orang yang dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di padang mahsyar itu kondisi yang seperti kita ceritakan tadi membuat mereka yang di padang mahsyar ini begitu tersiksa. Bukan setahun, bukan 10, bukan 20, bukan 1000, tapi 50.000 tahun mereka dalam kondisi seperti itu. Sebelum dapat ketetapan dari Allah, ini merupakan siksaan yang luar biasa. Lalu di saat itu nanti orang akan mencari pemberi syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada mereka untuk segera diproses hisab, segera disidang, karena mereka sedang menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan itu kita akan mencari yang namanya syafaat. Di bab ini kita akan membahas tentang syafaat. Tetapi di sini kita berikan judul syafaat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di padang mahsyar kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang syafaatnya Rasul, kita coba lihat secara singkat pengertian syafaat. Secara bahasa, syafaat itu berasal dari kata-kata asyafa'u. Apa itu asyafa'u? Artinya genap. Lawan daripada al-witru. Al-witir itu adalah ganjil, asyafa'u itu adalah genap. Disebut syafaat menjadikan yang ganjil menjadi genap. Jadi satu bilangan yang ganjil menjadi genap kalau dia masuk, itu namanya syafaat. Seperti menjadikan satu menjadi 2 dan 3 menjadi 4. Yang dari 1 dengan adanya masuk syafaat menjadi double ya. Tadinya 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 3. Secara istilah, syafaat adalah menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepada orang tersebut atau menolak mudarat. Itu yang disebut syafaat. Orangnya disebut syafi'. Jadi yang menjadi penengah untuk mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat, itu namanya syafi'. Atau pekerjaan orang yang seperti itu namanya adalah yang memberikan atau syafaat. Si fulan ribut dengan si fulan, terjadi perbedaan pendapat. Lalu datang orang satu melerai. Yang gara-gara satu orang ini datang, yang tadinya akan menimbulkan bahaya bagi si A, akhir nggak jadi gara-gara datang orang ini. Ini adalah pemberi syafaat. Atau secara mudah misalkan ada orang ditangkap polisi, dituduh atau tertuduh melakukan pelanggaran hukum. Waktu di sidang ada yang datang memberikan kesaksian bahwa orang ini tidak melakukan itu. Dan dia sebagai penjamin sudah ngasih keterangan sebagai saksi, gara-gara dia orang ini nggak kena hukum. Ini namanya syafi'. Penengah pemberi apa? Syafaat. Dengan syafaat dia nggak kena hukum. Ini ada orang pinjem sama seseorang uang. Orang itu nggak percaya, saya nggak kasih. Tapi ada satu orang, saya yang menjadi penjamin dia. Insya Allah dia akan bayar, saya jadi penjaminnya. Akhirnya dapat, maka dia adalah apa? Syafi', pemberi syafaat. Gara-gara saya, dia dapat apa yang dia inginkan. Atau mungkin orang ini tiba-tiba terjadi kecelakaan, motor nabrak orang. Misalkan,
Maka orang ini akan dihakimi oleh masyarakat. Tiba-tiba ada satu orang yang kenal, dia bilang jangan, ini saya kenal, ini orang baik dan seterusnya, nggak jadi dipukuli, nggak jadi dihakimi sama masa. Kenapa? Karena ada syafi' ini namanya syafi'. Dia bisa mendatangkan kebaikan, menolak mudarat. Itu namanya syafi'. Atau saya ingin ketemu Ibu Lurah, ternyata saya tidak dekat dengan Bu Lurah. Maka saya cari orang yang di masjid yang dekat dengan Bu Lurah. Saya minta tolong difasilitasi untuk bisa bertemu dengan Bu Lurah. Akhirnya dia yang menjadi jembatan saya dan akhirnya saya bisa ketemu gara-gara orang ini. Ini namanya apa? Syafi'. Jadi nanti di padang mahsyar semua orang nyari yang namanya syafi' ini. Siapa yang bisa menjadi perantara kepada Allah supaya segera disidang, karena mereka sudah nunggu sangat lama, 50.000 tahun mereka menunggu persidangan, tidak ada persidangan. Maka mereka nanti akan mencari siapa nih yang bisa menjadi penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya syafi'. Dan syarat dihitung sebagai syafi' atau pemberi syafaat itu ada 3. Yang pertama, Allah meridhai orang yang memberi syafaat. Jadi orang itu sudah diridhai oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini syarat pertama. Yang kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Siapa yang mau dibantu? Allah juga ridho dengan orang yang mau dibantu. Dan yang ketiga, Allah telah memberikan izin untuk orang ini memberikan syafaat. Kalau satu di antara 3 ini tidak ada, tidak bisa. Misalkan ada orang yang diridhoi Allah, yang mau dikasih syafaat diridhoi Allah juga, tapi nggak dapat izin dari Allah, maka nggak bisa berbuat. Jadi harus ada 3. Yang pertama, orang yang memberi syafaat itu dicintai, diridhoi Allah, disayangi Allah. Ini namanya ya. Kalau kita mau ketemu tadi Pak Lurah, kita mau ketemu Pak Lurah, yang saya pakai musuhnya Pak Lurah untuk jadi perantara ketemu sama beliau, kira-kira bagaimana? Boro-boro kita ketemu, yang ada malah kita dimusuhin. Kenapa? Perantaranya nggak didemenin sama, harus cari orang yang dekat sama Pak Lurah. Siapa nih? Oh, ini orang dekat Pak Lurah, lewat dia. Ini namanya orang yang diridhoi, orang yang dicintai. Begitu juga saya yang mau ketemu harus juga orang yang bukan musuhnya Pak Lurah. Kalau saya musuhnya Pak Lurah, walaupun lewat orang yang dekat nggak bakal diterima. Kenapa? Saya dimusuhi. Begitu juga orang yang memberi syafaat harus yang dicintai Allah. Yang akan diberi syafaat juga harus dicintai Allah. Nah, yang ketiga dapat izin. Dapat izin. Dia bilang nih, orang yang dekat dengan Pak Lurah ngomong, Pak, ini ada si Fulan mau ketemu sama Bapak, bisa nggak? Oh enggak. Kamu juga nggak usah pakai jadi perantara udah jangan ikut-ikut. Jangan mau dijadiin orang apa. Dan saya tidak terima siapapun lewat manapun, lewat siapapun untuk ketemu, saya nggak terima. Selesai, nggak dapat izin. Mau dia dicintai, yang diberi syafaat dicintai, kalau Allah tidak diizinkan oleh Allah tidak akan bisa. Maka ini adalah syafaat. Jadi syafaat itu secara bahasa adalah genap, secara istilah penengah untuk memberikan kebaikan atau menolak mudarat. Syafaat syaratnya ada 3. Yang memberi syafaat orang yang dicintai Allah, yang diberi syafaat orang yang dicintai Allah, dan orang yang mau memberi sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu syafaat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa membantu seseorang. Baik dia malaikat tidak bisa bantu, siapapun tidak ada yang bisa bantu nanti di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa membantu di padang mahsyar kecuali Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a." Katakan, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard.
Semuanya adalah miliknya Allah syafaat itu. Dan bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan syafaat itu hanya milik Allah. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan milik Allah lah syafaat itu semuanya. Begitu juga tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali si izin dari Allah. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Allah katakan man dzalladzi yashfa' indah, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa biidzni, kecuali dengan si izin dari Allah. Jadi kita nggak bisa langsung pengen memberi bantuan kepada orang, nggak bisa nanti di padang mahsyar. Nggak ada yang bisa membantu siapapun nanti di padang mahsyar kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak mampu untuk memberikan bantuan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit semuanya. La tughni syafa'atuhum. Tidak bisa mencukupi syafaat mereka sedikit pun. Artinya malaikat pun gak bisa membantu kalian. Gak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah. Malaikat gak dapat izin dari pimpinan malaikat Sayyidul Malaika Jibril alaihi salam, gak bisa. Hamalatul Arsy, penjaga Hamalatul Arsy, penjaga arsy-nya Allah, nggak ada yang bisa. Malaikat yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, semuanya tidak ada yang bisa bantu nanti di padang mahsyar. Illa min ba'di an ya'dzanallahu, kecuali siapa yang sudah dapat izin dari Allah. Jadi kalau dapat izin baru bisa, tapi kalau enggak ada. Jadi jangankan manusia, malaikat aja nggak ada yang bisa bantu kita nanti di padang mahsyar. Yang bisa membantu hanya Allah dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk membantu. Bahkan para nabi pun tidak mampu. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak ada yang bisa membantu. Allah berfirman, yauma idzin la tanfa'us syafa'ah. Di hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa man adzina lahur rahman wa radhiya lahu qaula, kecuali yang sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini berarti di padang mahsyar nanti semua orang akan mencari siapa nih yang bisa memberikan syafaat. Malaikat mereka datangi tidak bisa. Semua malaikat berjamaah rame-rame nggak bisa memberikan syafaat. Nabi-nabi nggak bisa memberikan syafaat kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat, para nabi nggak ada yang bisa dapat memberikan syafaat kecuali yang mendapat izin dari Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Di hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dapat izin dari Allah untuk bisa memberikan syafaat. Lalu siapa itu yang bisa mendapatkan izin syafaat? Ternyata nanti kita ketahui hanya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan izin kepada para nabi, ulama, syuhada, solihin, keluarga dan para sahabat untuk memberikan syafaat. Ini disebut syafa'ah ammah. Jadi syafaat itu ada dua. Ada syafa'ah ammah, syafa'ah umum. Nanti jangankan para nabi bisa memberikan syafaat. Para orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Guru bisa memberikan syafaat. Para sahabat bisa memberikan syafaat. Suami istri saling memberikan syafaat.
anak-anak memberikan syafaat kepada orang tua memberikan syafaat kepada anak. Bahkan sahabat kita nanti di yaumil qiyamah bisa saling memberikan syafaat. Tapi ini disebut syafa'ah ammah. Syafa'ah ammah itu di mana? Nanti setelah masuk ke dalam surga. Ketika bapak sudah masuk surga, nyari istrinya mana? Ternyata istrinya kagak ada. Lagi gelantungan di Siratal Mustaqim misalkan. Malum, istrinya malas ibadah, suaminya rajin masuk surga. Dia teriak, "Ya Allah, itu istriku. Itu istriku ya Allah, sedang melewati Siratal Mustaqim. Dia udah masuk ke surga. Ya Allah, mudahkan. Kasih kemudahan untuk istriku dalam hisabnya ya Allah. Kasih kemudahan dalam Siratal Mustaqim." Baru dikasih. Iya bisa setelah si suami masuk surga. Begitu juga kalau istri masuk ke dalam surga duluan, suami kagak masuk. Masih sedikit digebuk-gebuk sama apa? Sama malaikat di neraka. Maka istrinya bilang, "Ya Allah, itu dulu suami saya. Dia yang ngasih nafkah saya, dia yang kerja. Ya Allah, angkatlah dia. Mudahkan, ringankan dia di dalam siksanya. Angkat ya Allah." Nanti akan diproses lebih cepat tuh. Si suami lebih cepat diprosesnya agar bisa nyusul kepada istrinya. Atau sebaliknya, anak-anaknya masuk ke dalam surga, bapaknya kagak kelihatan, si anak nyariin. Ya Allah, ternyata bapak ibunya lagi di neraka, anaknya minta kepada Allah. Akhirnya bapak ibunya dipercepat proses nerakanya dan masuk ke dalam surga bersama anaknya. Saling memberikan syafaat. Jadi mereka akan saling nyari tapi di surga. Bahkan kalau anaknya sudah ada, istri sudah ada, suami ada, mereka akan nanya, "Ya Allah, tetangga kita mana?" Oh, kalau punya tetangga soleh beruntung. Nanti mereka yang masuk duluan dicari. Mana tetangga kita dulu? Itu kan fulan tetangga kita, kok gak kelihatan. Ternyata emang tidur melulu. Sholatnya mau habis waktu. Makanya agak nyangkut, masih merangkak di Siratal Mustaqim. Ya Allah, itu tetangga pada teriak, "Ya Allah, itu tetangga saya. Rumahnya nggak jauh, saya sering ketemu, saya sering papasan. Ya Allah, angkat dia ya Allah, cepat prosesnya Allah." Itu syafaat tetangga itu akan bisa. Bahkan sahabat kita bersahabatan seperti jamaah masjid nanti akan bisa memberikan syafaat. Nanti ketika kita masuk surga, lalu kita lihat kok ada fulan belum kelihatan nih, yang biasa ikut majelis. Mungkin karena memang dia ikut majelis juga, mungkin datangnya belakangan pulang duluan. Atau mungkin habis majelis pulangnya nongkrong lagi maksiat di sono. Nah ini kan dia belakangan juga akhirnya. Tapi kita duluan misalkan, "Ya Allah, dia itu biar begitu-begitu teman saya ya Allah. Dulu dia ikut majelis bareng sama saya. Walaupun kita pulang di nongkrong. Ya Allah, tapi teman, dia sahabatku." Akhirnya nanti ini sahabatnya diprosesnya lebih cepat oleh Allah gara-gara syafaat. Itu syafaat ammah namanya. Bahkan tidak ada orang yang pernah berbuat kebaikan satu kali saja. Misalkan tiba-tiba ada seseorang jamaah ketemu di tengah jalan di situ. Ketemunya bukan di sini, dia mungkin lagi kerja di Irian sono, di Sabang atau di Merauke sono ujung di hutan. Ada orang kausan, dikasih minum 1 gelas. Udah gitu berpisah dan tidak pernah ketemu sampai mati. Nanti di hari kiamat bakal ketemu. Dia bilang, yang ternyata yang dikasih minum itu orang baik, ternyata masuk surga atau hisapnya cepat masuk surga duluan. Nanti ketemu dengan kita. Kita akan katakan, "Hai fulan, bukankah dulu yang pernah aku kasih minum engkau dulu di wilayah Merauke sono, di ujung hutan yang nggak pernah ketemu cuma sekali doang?" Orang itu akan, "Iya betul. Engkau dulu memberikan aku 1 teguk air. Aku saat itu kehausan, engkau beri, engkau bantu aku. Ya Allah, hisapnya ringankan ya Allah. Orang ini dulu pernah bantu aku dengan 1 teguk air, 1 gelas air." Semua kebaikan kita itu akan dibalas dan dia akan memberikan syafaat. Itu namanya syafaat ammah. Guru, luar biasa, banyakin guru, banyakin ulama yang kenal sama kita, nanti mereka akan memberikan syafaat.
Ketika guru kita, ulama kita, kiai kita masuk surga duluan, dia kelihatan. Fulan, ya Allah dulu saya pernah hadir di majelis guru. Maka guru itu akan mengatakan, ya Allah ini orang dulu hadir di majelis saya. Walaupun sekali, pembukaan sama penutupan. Selebihnya kosong, ya Allah. Pembukaan datang, penutupan nongol. Tengahnya kagak nongol, tapi pernah hadir. Ya Allah angkatlah dia, ya Allah dia pernah duduk di majelisku. Subhanallah, itu akan minta. Dan itu banyak, kita punya guru, beruntunglah kita, bakal banyak yang narik kita nanti di yaumil kiamah. Ini mahsyar, ini di yaumil kiamah kita butuh itu dengan apa? Syafaat. Bahkan makanya Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, aku akan membantu dan memberikan syafaat kepada setiap muridku yang pernah duduk di majelisku, walaupun hanya sekali seumur hidupnya. Bahkan seandainya ada orang yang pernah melihat debu yang dilewati oleh murid-muridku, maka orang melihat debu itu, orang yang melihat debunya akan aku berikan syafaat juga. Jadi muridnya lagi jalan nih di padang pasir zaman dulu, jalan ada pasir yang terbang karena jalannya anak-anak yang mau taklim, yang mau majelis, yang majelis ilmu. Kita kelihatan, maka yang ngelihat itu berhak aku akan berikan syafaat walaupun nggak pernah hadir. Tapi ridho, ikhlas, suka, cinta sama orang yang di majelis ilmu. Mungkin kalau bahasa kita, ada orang yang saat ini dengar suara mic ini, dia nggak pernah hadir, tapi dia ridho dengan majelis seperti ini. Dia ridho dengan suara Quran, ridho dengan sholawat, ridho dengan majelis. Maka di yaumil qiyamah mereka juga dapat bagian daripada syafaat di majelis seperti ini. Subhanallah, itu luar biasa. Maka carilah guru sebanyak-banyaknya, carilah teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya, carilah tetangga-tetangga yang baik-baik dan kumpulan yang baik-baik, karena mereka bisa memberikan syafaat. Ini namanya syafaat ammah. Tapi yang jadi pembahasan kita bukan itu, tapi adalah syafaat khassah, syafaat yang khusus, yaitu syafaat khusus ini tidak diberikan Allah kecuali hanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Di padang mahsyar khusus untuk Nabi Muhammad. Malaikat nggak bisa membantu, nabi-nabi nggak bisa membantu, bapak kita, ibu kita nggak bisa bantu, anak kita nggak bisa bantu, guru kita nggak bisa bantu, murid kita nggak bisa bantu, jamaah sahabat nggak bisa bantu di padang mahsyar kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syafaat khassah, syafaat khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia yang dapat izin? Iya. Banyak sekali yang disebutkan tentang syafaat Rasul di padang mahsyar secara khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih untuk memberikan syafaat di padang mahsyar. Tidak ada hamba Allah baik manusia, jin, malaikat yang dapat ini kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terpilih untuk menjadi orang satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan ini, hanya satu Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat di padang mahsyar. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'wah mustajabah yad'u biha. Setiap nabi punya jatah untuk berdoa yang pasti digabulkan oleh Allah. Wa uridu an akhtabi da'wati syafaatan li ummati fil akhirah. Dan aku tidak pernah pakai tuh doa, jatah doa dari Allah saya nggak pernah pakai. Saya simpen untuk apa? Biar nanti gantinya bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Maksudnya apa? Doa untuk kehancuran. Nabi Nuh ketika umatnya ngeyel, sudah didakwai 950 tahun nggak mau ikut, nggak mau beriman, bahkan mereka berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, mengangkat tangan, ya Allah, hancurkan semua umatku, wala tada, dan jangan kau tinggalkan bagi mereka satu rumah pun, habisin semuanya. Nabi Nuh doa begitu, turun hujan, habis semua, nggak ada tersisa. Doanya itu kabul. Nabi punya hak, Nabi punya dikasih pilihan sama Allah, silakan kau minta untuk umatmu. Nabi Nuh angkat tangan, habis semuanya.
Jadi Nabi Lut diangkat tangan, habis semuanya itu. Satu kampung diangkat oleh malaikat, dinaikin buminya. Karena dia bermain dengan permainan yang apa? Nggak pernah dilakukan sebelum dan setelahnya. Kaum Lut, yaitu apa? LGBT, dinaikin sampai di langit pertama. Kampungnya itu naik ke langit pertama. Para malaikat penjaga langit pertama mendengar kokokan ayam. Jadi ayam sampai naik ke atas sana. Sampai di atas dibalikin. Kemudian ditebalikin. Jadi paling mengerikan dasarnya, paling mengerikan azab yang diberikan kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad adalah kaum LGBT. Paling serem. Tidak ada seperti mereka. Dinaikin sampai, jadi dikerok itu mereka di bumi, di kampung. Malaikat diambil tanah-tanahnya dinaikin. Kemudian ditumplekin, dibanting lagi. Ayam sampai kedengeran di langit. Sampai malaikat kedengeran suara ayam-ayam mereka. Binatang kena semua. Padahal yang main itu nggak semuanya LGBT, tapi yang dekat di kampung itu kena semuanya. Hancur semuanya. Nabi Musa, umatnya bikin pegel, didoain, tenggelam semuanya. Hatta Fir'aunnya tenggelam. Cuman Nabi Muhammad dilemparin batu sampai berdarah, dicaci, dihina, dicekek. Nabi tetap nggak mau berdoa. Nabi nggak pernah bilang, ya Allah hancurkan umatku yang melakukan kedok. Nggak pernah Rasulullah. Dia bilang, aku tahan doaku. Aku nggak mau doa. Waktu datang malaikat, wahai Rasul, Allah sudah mengizinkan kepadaku untuk menghancurkan mereka. Bahkan Allah izinkan untuk aku tumplekin tuh gunung di kaum Taif yang melempari kamu dengan batu. Apa kata Nabi? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan kau hancurkan mereka, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu aku Rasul, mereka tidak mungkin melempari aku dengan batu. Dimaafkan, didoakan dan dimintai ampun. Kenapa? Nabi bilang, akhtabiu wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Aku nggak mau mendoakan kecelakaan untuk umatku, sebagai harapan aku insya Allah nanti akan dapat syafaat. Dan benar, karena Nabi tidak pernah mendoakan untuk kehancuran umatnya. Nabi yang terpilih dapat syafaat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat syafaat di yaumil qiyamah. Berkata Jubair ibn Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, li asma'an, dikatakan saya punya beberapa nama. Nama saya ana Muhammad, nama saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya Ahmad. Ya, Muhammad disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Nama Ahmad disebutkan sekali dalam surat Shaf. Nama Ahmad. Wa anal Mahi, dan nama saya juga Al-Mahi. Apa itu Al-Mahi? Alladzi yamhullahu bihil kufur. Karena dengan datangnya aku hilanglah kekafiran. Dulu sebelum datangnya aku kekafiran di atas muka bumi luar biasa. Bumi semua dipenuhi dengan kekafiran. Maka ketika aku datang hilanglah kekafiran tadi. Berkat Nabi Muhammad, lihat dunia ini sebagian besar adalah muslim. Luar biasa penduduk muslim. Ini lebih banyak agama yang terbesar. Kalau kita bagi-bagi, agama terbesar adalah muslim. Kristen banyak, tapi kalah banyaknya dengan muslim. Yahudi banyak, tapi kalah dengan muslim. Tapi kalau memang digabung muslim non muslim, boleh jadi non muslim banyak. Tapi non muslim itu kan banyak, Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu dan sebagainya. Islam terbanyak. Kata Rasul, anal mahi, saya yang menghapus kekafiran, kekufuran. Wa anal hasyir, ini dia nama dia. Wa anal hasyir, apa itu hasyir? Alladzi yuhsyarun nas ala gadami. Nanti semua manusia akan berada di bawah kakiku, minta syafaat di padang mahsyar. Al hasyir adalah mahsyar. Al hasyir orang yang menguasai padang mahsyar adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Nanti semua orang akan ada di kakiku, datang kepadaku, minta syafaatku di padang mahsyar. Itulah namanya al-hasyir. Wa ana al-aqib. Apa itu aqib? Alladzi laisa ba'di nabi. Karena setelah aku tidak ada nabi lagi, makanya namaku aqib. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, kita sebut kadzab. Nabi palsu. Karena tidak ada nabi, karena namanya Nabi Muhammad al-aqib.
Jadi ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal mahi wa anal hashir wa anal aqib. Saya adalah hashir. Apa hashir? Orang yang memberikan syafaat nanti di padang mahsyar. Semua orang akan datang. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, alladzi yuhsyarun nas tahta gadami atau ala gadami. Semua orang akan datang di bawah kakiku minta syafaat. Nanti kita akan bacakan. Walaupun mungkin tidak sempat hari ini, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan baca bagaimana proses syafaat Nabi di padang mahsyar. Yang ketiga, dalil bahwa Nabi lah satu-satunya yang dapat izin untuk memberikan syafaat. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Lihat kata Rasulullah, ana, saya sayyid. Sayyid itu artinya penghulu. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu anak manusia. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi di hari kiamat penghulu manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam datang ke Nabi, Nabi Nuh datang ke Nabi, Nabi Ibrahim datang ke Rasulullah, Nabi Musa sampai Nabi Isa semua datang ke Nabi Muhammad. Nabi bilang, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu manusia di hari kiamat nanti. Wala fakhr, tapi aku tidak sombong. Nabi Muhammad bukan penghulu umat sekarang, tapi penghulu manusia. Dari pertama diciptakan sampai terakhir, Nabi adalah sayyid. Nabi adalah penghulunya. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Nanti di hari kiamat bendera itu akan ada di tanganku. Semua nabi, semua manusia akan berada di belakangku. Biasanya kalau perang itu kan bawa bendera. Kalau bawa bendera, pasukan berada di belakang bendera. Nabi Muhammad yang bawa bendera nanti di yaumil qiyamah. Semua orang akan berada di belakangnya. Ini pimpinan manusia, pimpinan para nabi nanti di yaumil qiyamah. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi di hari itu dari zaman Nabi Adam sampai terakhir semuanya akan berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi akan berdiri di belakangku. Dari Nabi Adam wa ma siwa faman siwahu, dan selain Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sid, nabi-nabi sampai Nabi Isa, illa tahta liwa'i, kecuali mereka berada di bawah benderaku. Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Wa ana awwalu man tanshaqqu al-anhul arda wala fakhr. Dan aku yang pertama kali waktu dibangkitkan nanti, waktu ditiupkan sangkakala, yang pertama kali bangkit ala junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bukan orang yang sombong. Allah, kita baru pimpinan kampung aja udah sombong banget. Saya pimpinan kampung ini, wah udah kaya, udah yang punya apa? Ini Rasul bukan pimpinan kampung, bukan pimpinan kota, bukan pimpinan negara, bukan pimpinan dunia, tapi pimpinan akhirat. Seluruh manusia dari pertama diciptakan sampai akhir semuanya tahta liwa'i, semua berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bangganya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan nanti Nabi Muhammad dengan benderanya, di belakangnya para nabi. Akhir ujung nabi Isa yang paling akhir. Baru umat Nabi Muhammad kita. Baru umatnya Nabi Nuh, umat ngikutin. Tapi yang paling depan setelah Nabi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buncit, kita paling akhir, tapi nanti di yaumil qiyamah softnya paling depan, di belakang Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad para nabi, akhir para nabi umat Nabi Muhammad, baru umat-umat yang lainnya. Subhanallah. Makanya alhamdulillah Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mulia bukan karena ibadah kita. Karena ibadah kita dihitung dibanding dengan umat terdahulu, kecil ibadah kita. Umat dulu zaman Nabi Nuh umurnya rata-rata 1000 tahun. Nah bayangin kalau ibadah berarti kan sholatnya sampai 1000 tahun. Nah kita umur paling tua berapa? 160.
Itu juga udah aneh bin ajaib itu. Ada 160. Ya 120 udah jarang banget. Rata-rata ya di bawah 100. Ada yang 90 udah lumayan, 80, 70, 60 banyak. 60 lewat dikit dah. Tapi insya Allah panjangin umur semuanya, amin. Untuk kita bisa beribadah. Tapi walaupun umur kita kecil, pendek dibanding umat-umat terdahulu, itu amal kita bisa melebihi orang yang 1000 tahun. Berkat Nabi kita Nabi Muhammad. Kenapa? Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Niatnya beramal soleh belum dilakukan ada pahalanya. Baru niatnya doang. Kalau melakukan amal soleh, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Niat melakukan dosa nggak jadi, dapat 1 pahala. Melakukan dosa dapat 1 dosa. Masuk hari Jumat, baca kahfi, mendapatkan ampunan dosa 10 hari. Kita apalagi sholat subuh berjamaah, zikir sampai suruk, seperti umroh, seperti haji. Ya Allah, dilipat. Akhirnya umur sedikit, amalnya banyak. Bayangin, berarti setiap hari kita bisa umroh, bisa haji. Bagaimana caranya? Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatul asyamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ta'dilul hajja wal umrah tama. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia berzikir sampai syuruk, lalu sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Tiap hari antum bisa haji umroh, tapi nggak usah bikin walimah safar. Walimah safar melulu gedean walimah safar, gede banget pahalanya. Antum belajar ini. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a min baiti, siapa yang berwudu dari rumahnya keluar untuk majelis ilmu, kal umroh, seperti orang yang berumroh dalam keadaan berihram. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang dihitung jihad di jalan Allah. Itu yang bikin khusus untuk umat Rasul, yang membuat umurnya pendek tapi pahalanya nggak kalah sama yang ribuan tahun. Alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah wala fakhr. Apa kata Rasulullah? Ana awwalu syafi', saya orang yang pertama memberikan syafaat. Orang yang pertama memberikan syafaat. Nabi Adam enggak, Nabi Nuh, nabi-nabi enggak, malaikat Jibril enggak, semua malaikat tidak ada. Ana awwalu syafi', saya yang pertama kali pemberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan saya yang mendapat pertama syafaat, maksudnya dibangkitkan. Waktu tiup sangkakala yang kedua, Nabi yang pertama bangkit. Dan Nabi yang pertama dapat izin untuk memberikan syafaat. Nanti setelah masuk surga kita saling memberikan syafaat. Nanti di Siratal Mustaqim para nabi memberikan syafaat. Tapi di mahsyar Nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat yaumal qiyamah, yaitu saat hari kiamat. Berbeda nanti saat kita sudah masuk surga. Setiap kita bisa memberikan syafaat. Tapi saat belum, terutama di padang mahsyar, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah wala fakhr. Selalu Nabi iringi dengan wala fakhr, tidak sombong. Maksudnya Nabi ngasih tahu, saya yang kayak begini aja kagak sombong. Apa yang kita mau sombongin? Muka Nabi, gaya tampang Nabi. Seandainya ganteng seluruh manusia dikumpulin jadi satu, digabung dengan gantengnya Nabi Yusuf, baru sama dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita kagak gabungan, muka kayak begini sombong. Ya Allah, muka kayak begini sombong. Nabi Muhammad SAW wala fakhr. Jabatan kita apa kok bisa disombongkan? Jabatan antum apa, setinggi apa? Nabi Muhammad adalah pimpinan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Wala fakhr, aku tidak sombong, kata Rasulullah SAW. Inilah
tawaduknya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya nanti dapat bagian terbesar dari syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kita bahas, dan insyaallah pada pertemuan akan datang syafaat Rasul di padang mahsyar. Ini kita tahu berarti tidak ada yang bisa memberikan syafaat di padang mahsyar kecuali orang yang telah diizinkan oleh Allah. Dan tidak ada yang dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat di padang mahsyar, baik malaikat, para nabi dan rasul, semua tidak ada kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan ini menjadi doa untuk kita semuanya, agar kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara kita yang hendak dimeninggalkan oleh Allah, kecuali dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di yaumil qiyamah dapat terbesar bagian dari syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al mimman yanal syafaati Rasulillah yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.